podcast Mata Kita 321 Sulutkan Rokok dan Seruput Kopi. Dan kali ini ada satu isu yang sangat penting untuk kita bahas, yaitu terkait kebijakan Presiden Prabowo memberikan hak amnesti dan abolisi terhadap dua tokoh yang menurut kami adalah tokoh nasional, dan ini tokoh kaliber, yaitu Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Tom Lembong. Nah, ini bagaimana menurut pendapat Abang terkait kebijakan Presiden ini, Bang? Oke, thank you. Sore. Seruput kopi jangan lupa. Jadi begini teman-teman, menurut saya benar ketika seorang presiden menggunakan haknya sesuai konstitusi. Kalau kita buka di Undang-Undang Dasar kita, pasal 14 Undang-Undang Dasar, itu memungkinkan seorang presiden untuk menggunakan haknya. Oke. Di dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar itu kan disebut bahwa presiden berhak memberikan grasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Iya. Sementara untuk amnesti dan abolisi, presiden juga berhak memberikan dengan meminta pertimbangan kepada DPR. Iya. Artinya secara kewenangan, abolisi, amnesti, dan grasi itu adalah kewenangan presiden. Dan ketika presiden menggunakan untuk mengampuni orang, Betul. untuk meniadakan pemidanaan, katakanlah kepada Pak Tom Lembong dan kepada Pak Hasto, saya kira itu memang sudah benar dalam kadar kapasitas kewenangan presiden, karena itu kalau bahasa hukumnya hak prerogatif, hak yang melekat karena dia sebagai presiden. Artinya dia berhak, dia boleh menggunakan haknya mengampuni orang. Meskipun pengadilan mengatakan bersalah, saya sebagai presiden saya mau ampuni orang ini, saya gunakan hak saya. Sekalipun keputusannya sudah inkrah di Sekalipun karena secara proses hukum kan seorang tersangka, terpidana itu kan mempunyai hak untuk mengajukan banding, mengajukan kasasi, dan mengajukan peninjauan kembali. Kalau itu sudah selesai, lalu bagaimana jika kemudian seseorang masih merasa bahwa dia boleh dong diampuni, boleh dong dikurangi hukuman? Kepada siapa dia minta? Ya kepada presiden. Mungkin kita tidak tahu, tapi setiap hari presiden itu pasti menandatangani ribuan dokumen gerasi pengampunan, pengurangan hukuman yang diajukan oleh Kementerian Hukum, gitu, kepada presiden. Semua terpidana mengajukan permohonan kepada presiden, tolong dong kurangi hukuman saya, gerasi dan lain sebagainya. Itu. Nah, ketika Pak Tom Lembong dan Pak Hasto diberikan amnesti dan abolisi, menurut saya itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dalam konteks presiden menggunakan haknya. Dalam konteks hukum tata negara kita, ini tidak masalah. Tidak masalah dalam sisi kebijakan ini. Tidak masalah, karena memang itu, kecuali kalau kewenangan amnesti dan abolisi itu tidak dimiliki presiden, lalu tiba-tiba Presiden Prabowo mengeluarkannya, itu salah. Salah. Itu salah. Oh, tapi Abang, mengenai hak prerogatif yang dipakai oleh presiden kita ini, apakah kemudian hak ini tidak mencerderai marwah peradilan kita? Tidak. Justru menurut saya bagian dari ketika seorang presiden menggunakan haknya tadi itu adalah bagian dari proses peradilan juga, karena fungsi yudikatifnya presiden itu masih ada. Itu. Coba kita lihat baik-baik deh. Apakah iya semua putusan peradilan itu benar? Tidak semua. Apakah iya semua putusan peradilan itu menjamin adanya kepastian hukum? Diskusi tentang keadilan dan kepastian hukum kan diskusi yang panjang dan tidak akan pernah selesai. Tetapi meskipun secara proses hukum sudah selesai pada tingkat paling tinggi dalam peradilan kita, yaitu peninjauan kembali, katakanlah PK, masih ada upaya bagi seorang terpidana, narapidana untuk mengajukan dalam rangka apa? Mencari keadilan. Karena sekali-sekali dalam hukum pidana kita tidak boleh lupa dengan prinsip utama dalam hukum pidana, bahwa orang itu dihukum berdasarkan perbuatannya. Orang diminta bertanggung jawab karena perbuatannya. Jadi dia tidak boleh dihukum dengan alasan orang sakit hati, penilaian subjektif jaksa, penilaian subjektif hakim, penilaian subjektif polisi, penilaian subjektif pengacara. Tapi dia diadili, dihukum berdasarkan perbuatannya. Makanya disebut kebenaran material. Kebenaran formilnya undang-undang, kebenaran material. Itulah gunanya persidangan. Sekalipun kemudian sudah divonis,
dia bisa mengajukan banding, mengajukan kasasi, mengajukan PK. Kalau itu sudah selesai, apakah sudah berakhir? Tidak. Dia masih bersurat kepada presiden untuk minta, tolong ampuni saya, grasi. Tolong tiadakan pembidana saya, abolisi. Dan tolong, apalagi namanya, ampuni saya, amnesti. Jadi, kalau kita ingat Mary Jane, itu kan juga mendapatkan amnesti atau abolisi dari Presiden Jokowi atau Antasari mendapatkan amnesti atau grasi kalau tidak salah dari Presiden SBY. Artinya ini bukan hal baru yang harus ramai kita perbincangkan. Dan sebagai orang hukum saya melihat bahwa prinsip saya adalah taat pada aturan. Aturan mengatakan bahwa kewenangan itu ada. Kecuali kalau kewenangan itu tidak ada, tiba-tiba disulap jadi ada, ya toh, seperti yang Usman katakanlah begitu, ya mungkin kita protes. Tapi kalau ini kewenangan ada, oke, it's okay. Tapi ada hal lain yang kemudian diperdebatkan di luar sana, Bang. Misalnya begini, hari ini ketika negara kita sedang gencar-gencarnya memburu para koruptor, lalu kemudian ketika Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan lain sebagainya, meskipun dalam prosesnya karena tidak ditemukan mens rea dalam putusan itu, akan tetapi perdebatannya adalah ini seolah-olah bahwa negara tidak serius dalam untuk memberantas pelaku koruptor. Karena koruptor ini kan, korupsi ini kan masuk dalam kejahatan luar biasa. Dan ini menjadi perdebatan di luar sana. Sebagai praktisi hukum, Abang menilai seperti apa? Ya kan tidak bisa kemudian hanya karena semangat memberantas korupsi orang tidak bersalah kita hukum. Ya. Nggak boleh dong. Hanya karena semangat kita memerangi korupsi orang yang tidak bersalah hanya karena mungkin tidak suka sama dia. Kita merekayasa demikian rupa menggunakan alat negara yang sudah ada, KPK, jaksa atau polisi untuk menghukum orang atau menjaga. Kan nggak boleh begitu. Orang hanya boleh dihukum kalau memang dia bersalah atau terduga terlibat merugikan negara. Tom Lembong itu kan orang yang menurut saya tidak bersalah karena dia tidak menguntungkan, tidak ada uang yang masuk ke dia. Ya toh? Tidak ada uang yang masuk ke dia. Jadi menurut saya ini tidak ada hubungan dengan niat kita untuk memberantas korupsi. Dan kemudian kalau masyarakat menilai bahwa negara tidak serius, tidak bisa juga dijadikan sebagai ukuran. Karena sekali lagi prinsipnya secara hukum pidana orang hanya boleh dihukum kalau dia bersalah. Kalau orang nggak bersalah ya jangan dihukum lah. Masa orang tidak bersalah kita paksa untuk itu, namanya kriminalisasi dong. Betul. Itu memang korupsi menjadi penyakit. Tapi ingat, harus ada proses pembuktian, harus ada proses peradilan yang benar dan objektif. Apa dakwaannya, apa pelanggarannya, dan pelanggaran itu dilakukan dengan cara apa, maksudnya perbuatan, supaya kemudian dakwaan itu perbuatan itu terangkai sebagai sebuah delik yang memang bisa dikenakan hukuman pidana. Itu kira-kira. Baik, lalu terkait amnesti dan abolisi ini, saya pikir juga masih ada orang di luar sana yang belum memahami lebih jauh terkait apa sih sebetulnya amnesti dan juga abolisi. Mungkin Abang bisa gambarkan secara Jadi begini, saya mau cerita sedikit flashback ke belakang. Kita semua tahu bahwa dalam pelajaran sejarah kita mengenal yang namanya Magna Carta, piagam Magna Carta, piagam makna itu. Di Inggris kalau tidak salah sekitar 1678 atau 1768, sekitar itu. Nah itu terjadi karena ada upaya dari bangsawan atau burjuis atau raja-raja lokal dalam sebuah kerajaan itu waktu itu di Inggris untuk mulai memprotes. Kok raja, lu semua hal urus, undang-undang lu yang bikin, pungut pajak lu yang ngurus, ya kan, adil orang pun juga kau. Kau luar biasa sekali. Absolut. Padahal kalau perang, kau panggil kami. Pakai kami untuk pergi lawan musuhmu. Terus kami ini gunanya hanya untuk apa? Bayar pajak kepada kau, makan bersama kau. Jangan dong. Kalau boleh, kita bagiin kekuasaan. Yang buat undang-undang kami, yang adil orang bersalah itu siapa? Kau cukup urus pungut pajak, atur keuangan negara, atur pembangunan. Disitulah kita mengenal prinsip Tires Politika. Jadi Tires Politika yang kita tahu hari ini, itu sejarahnya dari situ. Jadi mulai ada pemberontakan dalam Magna Carta, hak asasi manusia tadi itu, bahwa kekuasaan raja itu harus dibatasi. Ide itu yang kemudian mencetuskan konsep Tires Politika, mencegah terjadinya kekuasaan despotik atau kekuasaan yang asal tangan. Saya butuh undang, jadi kalau saya mau butuh undang agar orang bayar pajak banyak, saya bikin undang-undangnya begitu.
Saya mau bikin undang-undang, kalau orang tunjuk muka saya salah, saya hukum mati, saya bikin undang-undangnya. Cara aja, absolut mutlak urusan saya. Tapi kemudian, meskipun dibatasi pada 3 cabang kekuasaan yang hari ini kita kenal, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, aslinya itu kekuasaan dari cerita sejarah tadi, itu punya saya, punya raja. Betul, betul. Oleh karena itu, undang-undang kemudian, konstitusi kemudian, tetap mempertahankan corak asli kekuasaan raja itu dalam prinsip yudikatif, yaitu memberikan kewenangan abolisi, amnesti kepada presiden yang hari ini kita kenal sebagai pengganti istilah raja. Di wilayah legislatif, kalau kita lihat undang-undang dasar kita kan presiden ikut membahas undang-undang. Kenapa dia berhak ikut membahas? Karena itu memang itu punya kekuasaan, dulu punya saya, gue yang kasih elu. Jadi lu kalau bikin undang-undang lu jangan bikin sendiri, karena undang-undang yang lu bikin juga bakal sebentar gue yang pakai untuk kerjain. Itu teori politik aslinya. Jadi kalau kemudian amnesti, abolisi, dan gerasi ini kenapa ada dalam kewenangan seorang presiden, itu ceritanya kena tadi kekuasaan ini dulu punya raja. Ketika dibagi karena bentuk pemerintahan sudah mengalami diskusi, sudah mengalami dialektika, ada pembagian kekuasaan, tapi itu asli punya saya. Untuk meninggalkan bekas bahwa itu asli punya saya masih bisa terlibat dalam buat undang-undang legislatif, dan dalam urusan hukuman memang saya tidak boleh atur pengadilan pertama, pengadilan kedua, saya boleh tahu. Tapi ketika orang minta ampun kepada saya, orang minta dikurang, itu saya bisa kasih. Punya hak untuk memberikan itu. Itu maksudnya. Oke, berarti dalam konteks trias politika tadi, sistem pembagian kekuasaan misalnya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, menurut Abang ini terkait kebijakan Prabowo ini sudah tepat jalurnya atau memang? Ini kita sedikit ke politik ya. Iya. Menurut Sebelum ke politik, sebelum sebelum ke politik. Ya, karena mungkin itu sisi terakhir nanti Abang. Ada politiknya, ada sosial, dan ada hukumnya begitu. Dalam posisi trias politika nih sebagai eksekutif. Nah, itu kira-kira bagaimana? Ya, sebenarnya kan tidak ada yang salah ketika seorang eksekutif mempergunakan hak yudikatifnya. Karena oleh undang-undang juga hak yudikatif itu ada. Hak yudikatifnya seorang presiden itu gerasi, amnesti, dan abolisi. Karena dulu itu punya saya yang kasih kau untuk urus pengadilan. Tapi kau jangan ambil semua. Saya masih bisa ampuni orang. Berarti itu sesuai? Itu sesuai dong. Sesuai dong. Kecuali kalau oleh undang-undang kewenangan itu tidak ada, baru presiden ada, kan itu salah. Tapi kalaupun tidak ada, presiden masih bisa. Karena tadi itu aslinya kekuasaan yudikatif itu aslinya raja, yang hari ini kita kenal dengan istilah jabatan presiden. Orang pasti akan bilang ini mencederai rasa keadilan, proses hukum, kayak marwah hukum. Enggak dong. Justru itu amnesti, abolisi kan dalam peristiwa hukum juga. Kejadian hukum juga, perbuatan hukum juga. Karena undang-undang mengatur itu sebagai hak hukum seorang presiden untuk mengampuni. Itu hukum juga. Mengeluarkan amnesti, mengeluarkan abolisi, dan mengeluarkan itu perbuatan hukum. Sama seperti putusan pengadilan, membebaskan orang. Dalam kewenangan dia sebagai seorang eksekutif yang memiliki fungsi yudikatif. Hanya 3 fungsinya. Presiden tidak bisa bilang bebaskan orang jadi tersangka, nggak bisa. Tunggu putusan selesai dulu, orang itu minta, baru dia kasih. Atau dengan pertimbangan bersama DPR atau Mahkamah Agung, dia bisa kasih tadi itu. Gerasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung, amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Dalam kasus Tom Lembong kan presiden pasti konsultasi dengan DPR, rapat bersama. Menko Polhukam, Menhum, Menham, Kepolisian, Kejaksaan dengan DPR, ya toh? DPR sebagai legislatif, usul-usul yang tersebut mewakili pemerintah rapat bersama dan mengusulkan untuk kita keluarkan amnesti, dan dikeluarkan, jadi tidak salah. Ini terakhir Pak. Kita coba soroti dari sisi dampak. Kira-kira ada tidak dari sisi dampak, misalnya politik, lalu kemudian sosial maupun terhadap hukum itu sendiri atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Prabowo? Nah, kalau ini sedikit politis nanti kita bicara. Karena hukum dan politik itu kan seperti dua mata uang yang saling berseberangan ya. Betul. Kepala dan burung. Betul. Tapi dua hal yang sama pada tempat yang sama. Memang ini kebutuhan hukum, tapi punya ekses politik. Politiknya adalah, menurut saya, kalau orang selama ini mengatakan Prabowo itu orang yang kerja dengan perintah Jokowi atau ikut-ikut aja sama Jokowi, saya kira hari ini dengan peristiwa amnesti dan abolisi kita lihat bahwa Prabowo melawan balik. Kan dugaan secara politik, ini politik ya. Iya betul, secara politik ya. Dugaannya kan Tom Lembong dulu adalah timnya Anies, padahal dia dulu menterinya Jokowi. Ya kan? Hasto
Kenapa tiba-tiba menjadi tersangka? Karena terkait dengan beberapa postingan-postingan dia terkait soal perubahan undang-undang KPK, terkait apalagi namanya perpanjangan masa jabatan presiden. Lalu kemudian itu tiba-tiba diungkit lagi perkara siapa namanya Harun Masiku yang sudah lewat, lalu dia jadi tersangka. Betul. Artinya apa? Mungkin saja ada tangan tidak kelihatan yang membuat dua orang ini menjadi tersangka atas nama politik. Lalu Prabowo hari ini keluar dengan satu situasi yang luar biasa. Dia membalikan keadaan. Oke, jalan proses hukum saya hormati. Saya hormati. Tapi tunggu di akhir. Kalau orang ini tidak bersalah, saya harus bebaskan. Karena semua rakyat mengatakan, semua rakyat dan semua pakar hukum mengatakan orang tidak bersalah. Itu termasuk Harun Masiku juga. Termasuk Harun Masiku juga. Ada beberapa pakar itu mengatakan kalau itu kita diskusi yang lain. Tapi kan kita diskusi tentang dua hal yang ini. Jadi menurut saya Prabowo hari ini sedang mengatakan kepada rakyat Indonesia secara politik, secara hukum, secara sosial bahwa orang ini tidak bersalah. Saya setuju dengan pendapat kalian. Sebagai kepala negaranya kalian, ketika kalian bilang orang ini tidak bersalah atas nama keadilan, saya harus setuju dengan kalian. Itu. Walaupun juga ada beberapa orang yang punya dendam politik atau motif politik terhadap dua orang ini yang marah. Dia nggak soal. Mayoritas orang mengatakan orang tidak bersalah kok. Dan saya punya hak itu untuk bebaskan orang. Ya saya pakai. Itulah gunanya. Kenapa seorang presiden cuma satu? Coba kalau yang punya hak prerogatif amnesti ini banyak orang, Pak. Ketua Mahkamah Agung, Ketua Kepala Kejaksaan, wah rusak negara ini. Untung cuma satu orang yang menjadi presiden. Itu secara politik. Itu secara politiknya menurut saya Prabowo sedang menunjukkan bahwa dia memang mendengarkan suara rakyatnya. Itu. Dia mendengarkan suara rakyatnya. Oke. Sebelum ke closing statement nanti. Waktu diskusi kita beberapa hari lalu, diskusi lepas di luar ruangan podcast ini, sempat kemudian kita membahas bahwa ada satu adegan klasik itu yang mengatakan bahwa ketika produk hukum dalam proses politik yang kemudian dilahir oleh proses politik, lalu kemudian dijadikan sebagai sebuah undang-undang dan diundangkan dalam lembar negara, maka posisinya akan terbalik, yaitu hukum itu sendiri yang kemudian mencoba mengontrol politik. Nah sementara ini dalam konteks politik ini, Pak. Sementara situasi hari ini kok kebalik, malah politik yang kemudian mengontrol hukum itu sendiri. Oke. Sebagai sebuah pendapat kita setuju. Kita setuju. Tapi lihat, itulah kenapa orang selalu bilang meskipun kebohongan berlari secepat kilat, kelak kebenaran tetap mendahului dia. Rekayasa politik, kriminalisasi melalui aparat terjadi, proses hukumnya jalan. Tapi terakhir atas nama kebenaran, Presiden mengeluarkan amnesti, abolisi, sesuatu yang di luar perkiraan semua orang. Iya betul. Artinya apa? Kebenaran terungkap. Proses hukum apapun modelnya, hukum pasti akan di depan dan hukum itu soal kebenaran. Barangkali alam semesta Tuhan itu sedang mau berkata bahwa ini orang tidak bersalah, bebaskan dong. Dan atas nama itu hukum dipakai oleh si Prabowo, lalu dibebaskan orang ini. Jadi ya hukum masih jadi panglima, kebenaran maksudnya masih menjadi panglima. Walaupun prosesnya, itu Tom Lembong, Hasto ini mungkinlah kita bilang rawan ada motif politiknya lain sebagainya. Tapi pada akhirnya hukum mengatakan orang tidak bersalah. Dengan cara apa? Presiden bebaskan dia. Itu cara hukum loh. Jangan bilang itu cara politik, itu cara hukum. Karena kewenangan amnesti abolisi itu kan cara hukum, kewenangan hukum. Itu. Berarti itu tetap maksudnya ke sana. Maksudnya ke sana. Oke. Saya pikir atau mungkin ada statement atau mungkin ada tambahan dari Saudara Hasan. Jadi begini Bang, dengan adanya argumentasi Abang tadi itu yang mengatakan bahwa ini adalah presiden, dan saya juga membenarkan hal itu. Akan tetapi bagaimana kemudian kita menimbulkan rasa kepercayaan kepada masyarakat atas peradilan kita ini? Betul. Adalah soal kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap. Kalau masyarakat tidak percaya pada hukum, nanti kita serahkan kepada lembaga survei lah. Katakanlah pakai tren hari ini. Tapi kita juga tidak boleh tutup mata. Contoh, di Indonesia ini kalau tidak salah ada 340 atau sekian ratus kabupaten lah. Artinya di setiap kabupaten itu ada pengadilan negeri. Kita cek hari ini ada berapa perkara yang masuk, berapa perkara yang disidang. Katakanlah kita taruhlah 300 perkara. Betul. 6 bulan kemudian 300 perkara ini pasti putus. Karena sidang itu paling lama 3, 4 sampai 6 bulan.
cek 6 bulan Pak, pasti 300 perkara ini banding Pak. Tidak menerima putusan di Tidak menerima putusan pertama. Betapa orang tidak percaya pada judeks faksi tingkat pertama. Ya. Jarang sekali tergugat terpidana menerima putusan pengadilan itu. Pasti banding Pak. Itu bukti bahwa ketidakpercayaan ini bukan karena dapat dari putusan-putusan yang sekarang kita ramai diskusi, tapi memang secara prosesnya orang itu tidak percaya. Ya. Itulah kenapa ada pengacara, ada jaksa, ada polisi pada fungsinya masing-masing untuk membuat terang jelas sebuah perkara supaya orang dibela, orang dihukum sesuai dengan perbuatan. Itu maksudnya bos. Kalau soal tingkat kepercayaan itu hal lain yang menurut saya bahkan di negara maju seperti Amerika atau Inggris pun juga ini masih menjadi isu. Ya. Tidak soal. Oke. Oke. Ada tambahan? Ya mungkin itu saja. Itu saja. Baik. Kalau boleh boleh disebut kembali, ada gium klasik tentang hukum juga bahwa sekalipun langit runtuh, ya, sekalipun langit runtuh, hukum tetap ditegakkan. Ya. Saya pikir kita sebagai anak hukum, apapun itu situasinya, bahwa hukum selalu di depan. Saya pikir sekian diskusi kita sore hari ini. Seruput kok bisa. Mata Saya kita. kembali ke